Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara Amru Channel, dimanapun saudara berada, baik yang ada di Indonesia, ada juga barangkali yang ada di Malaysia. Salam persahabatan, semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu sehat dan banyak rezeki. Oke, selamat berhari Minggu. Ini tanggal berapa ini ya? Ini hari Minggu tanggal 14 Juli ya, Minggu 14 Juli 2024 pagi-pagi. Karena sedang santai, saya pengen begini, ini menjelang bulan Agustus, kepada saudara-saudara yang ada di Malaysia yang barangkali pengen datang ke Indonesia. Bulan Agustus adalah salah satu pilihan yang baik untuk datang ke Indonesia. Nanti ya, mungkin setengah bulan lagi, saudara-saudara yang dari Malaysia bisa melancong ke Indonesia di bulan Agustus, karena itu rame ya, rame perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Cuman kalau Agustus itu, kalau pertengahan ke atas itu biasanya banyak jalan yang ini dipakai untuk karnival. Jadi sering macet. Sering macet ya. Karena apa, di Indonesia itu kalau bulan Agustus mulai dari kampung-kampung, dari itu mengadakan pesta, mengadakan festival. Jadi dari kampung, dari desa-desa itu mengeluarkan atraksi-atraksi peringatan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan Hari Raya Idul Fitri ya, maksudnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak di situ lomba-lomba, mulai dari kampung-kampung itu lomba-lomba untuk apa ya, seru-seruan. Dan kalau pengen ikut itu juga boleh, bebas, siapapun boleh ikut lomba-lomba. Jadi bulan Agustus ini cocok untuk melihat apa ya, bagaimana keseruan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada panjat pinang, ada balap karung, ada balap kelereng, ada apa namanya, gepuk bantal, ada apa ya, seru-seru lah pokoknya. Yang itu lomba-lomba pertandingan itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk seru-seruan, untuk kita bergembira ria. Mulai dari anak kecil sampai orang-orang tua, orang-orang dewasa itu biasanya ikut lomba-lomba begitu, makan kerupuk gitu kan. Lomba makan kerupuk, lomba memasukkan belut di dalam botol, lomba apa lagi ya, itulah lomba-lomba yang ringan-ringan, yang lucu-lucu, yang santai, tetapi membuat keseruan. Itu biasanya diadakan di tiap RT ya, bahkan di tiap RT. Itu ada karang taruna, anak muda-muda itu biasanya membuat skedul, membuat jadwal untuk lomba-lomba memperingati hari 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu. Selain itu di bulan Agustus ini musimnya agak dingin ya. Agak dingin, jadi meskipun kering tapi agak dingin ya, lebih dingin. Di Malang ini dingin. Pokoknya setiap Agustus, September, Juli, mulai Juli itu sudah dingin. Bahkan di Dieng, di Gunung Dieng, di Lembah Dieng di Jawa Tengah itu sering bersalju. Gunungnya sering bersalju. Ini mungkin juga mulai bersalju. Termasuk di Bromo, Bromo yang dekat Malang sini, itu juga kadang ada turun salju. Bukan turun salju ya, jadi embunnya itu menjadi es gitu. Itu kalau di musim dingin seperti ini. Ini jadi menarik untuk apa namanya, menjajal kesehatan kita, bagaimana dinginnya di area gunung-gunung itu. Nah, selain itu kalau datang di bulan Agustus karena tidak musim hujan, jadi lebih bisa menikmati, mungkin jika berwisata ke wisata alam, gunung, ke pantai itu bisa lebih menikmati. Kalau hujan kan enaknya di mall. Tapi kalau wisata di mall itu biasanya hanya untuk orang-orang yang apa ya, suka saja. Tidak semua orang suka di mall ya. Orang yang berduit karena di mall itu kalau enggak beli-beli makan, beli apa itu ya, yang ngapain gitu. Dan mall-mall di
Malang itu yang ramenya adalah kedai-kedai makanan. Jadi kalau di kios, di stand-stand yang lain itu bisa dibilang relatif sepi karena di Indonesia itu sudah marak jual beli online. Cuman kalau makan itu tidak apa ya, tetap masih enak datang ke tempatnya, terus sambil ngobrol gitu, sambil ini itu di tempatnya lebih enak. Pada hal-hal tertentu saja eh, banyak pesanan makan itu lewat online, mungkin bagi yang sibuk di kantor, bagi yang kerjaannya sulit ditinggalkan tuh biasanya pesan. Tapi kalau kita banyak luang itu lebih enak datang ke kedai atau ke warungnya untuk makan di sana. Karena kalau makan di kantor itu kadang-kadang kan juga kalau temennya nggak makan itu kan nggak nyaman juga. Karena kantor memang bukan tempat makan ya. Kalau satu makan satu tidak itu kadang-kadang juga nggak enak. Nah itu apa namanya, di mal-mal itu banyak kedai makanan yang rame ya, yang rame. Dan tentu enaknya orang Malaysia kalau ke Indonesia itu kan nilai tukar ringgitnya lebih tinggi. Jadi saudara-saudara bawa uang 1 ringgit itu kalau di Indonesia jadi 3.400 apa 500 apa 300 gitu ya. Lumayan, lumayan jadi banyak. Jadi banyak dan bisa beli apa saja, apalagi di Indonesia itu murah-murah ya, makanan murah, pakaian juga relatif murah, ya murah-murah lah makanan-makanan, apalagi yang street food itu murah-murah dan juga enak. Jangan khawatir apa namanya soal higienitas atau kesehatan itu bagus kok, sudah bagus ya. Jadi Anda tidak perlu bingung, jangan takut kelaparan dan jangan takut kemahalan kalau beli di Indonesia. Kalau kedai-kedai pinggir jalan ataupun kedai-kedai yang resmi itu biasanya pasang harga. Kalau di Malang, di Batu itu biasanya dipasang harganya berapa. Jadi supaya pembeli itu tidak kecewa, boleh Anda beli itu tanya dulu, ini harganya berapa? Ini berapa? Enggak apa-apa. Penjual juga nggak marah ya. Kalau penjual ditanya ini harganya berapa dia marah, udah nggak usah balik lagi. Itu nggak usah balik lagi. Penjual tuh harus melayani pembelinya dengan baik, apalagi hanya sekedar tanya ini harganya berapa, ini berapa, harus dijawab. Nah, ini dan berikutnya saudara-saudara yang dari Malaysia, jangan khawatir pergi ke Indonesia. Kalian akan menemukan banyak orang-orang yang baik. Kalau toh misalnya di media sosial, di YouTube, di mana itu banyak bergaduh antara Indonesia dan Malaysia, ada beberapa channel yang bergaduh, itu sebenarnya tidak gaduh, itu diskusi biasa. Di Indonesia itu sudah biasa seperti itu ya. Antar partai itu saling berdebat, antar kelompok itu berdebat, itu di Indonesia sudah biasa seperti itu, dan tidak ada kekerasan fisik dalam perdebatan, tidak boleh ya. Kita boleh berdebat, berbeda pendapat, kita saling beradu argumen, bahkan kadang-kadang sedikit kebablasan, tapi kita harus endingnya tetap baik-baik saja, harus tetap rukun, tidak boleh kita kemudian beradu fisik di luar. Jadi kalau toh di media sosial agak rame, misalnya ada yang ini itu antara Malaysia dan Indonesia, itu hanya di media sosial. Nanti kalau saudara datang pasti disambut dengan tangan terbuka. Anda masuk hotel akan dipersilahkan begini, silahkan, silahkan. Anda bahkan mau ke toilet pun bisa diantar nanti. itu protap ataupun prosedur pelayanan di Indonesia seperti itu, sangat ramah. Di bandara, di kereta api, kecuali terminal mungkin ya. Kalau terminal memang agak lain di Indonesia itu. Apalagi di terminal Bungurasih itu, wow, banyak calonnya, kadang-kadang juga kasar-kasar ya. Nah, tapi kalau di stasiun, kemudian stasiun kereta api, di bandara, di hotel, di tempat rumah makan, di tempat wisata itu ramah-ramah. Kecuali barangkali terminal ya. Terminal itu tidak semuanya ramah. Ya harus kita akui, masih ada banyak yang takut juga ke terminal Bungurasih Surabaya.
Ya, tapi secara umum tidak seperti itu ya. Anda jangan khawatir, Anda tidak akan dibenci, Anda akan diperlakukan barangkali seperti raja karena Anda adalah tamu. Sudah banyak wisatawan atau pelancong-pelancong dari Malaysia yang datang ke Indonesia dan mereka enjoy, mereka nyaman-nyaman dan banyak mereka yang bikin vlog, bikin video, kemudian banyak juga yang mendapatkan teman dari orang-orang Indonesia. Jadi kita biar tidak rame di media sosial kita datang langsung ke Indonesia ya. Ya intinya kalau orang Malaysia datang ke Indonesia itu nilai tukar uangnya lebih tinggi, jadi Anda bisa lebih hemat, Anda lebih bisa merencanakan pergi ke banyak tempat. Kalau toh misalnya sampai ke Malang boleh dong sapa-sapa saya, sapa-sapa. Siapa tahu ada waktu gitu ya, saya bisa menemui barang sejenak begitu. Di Batu itu juga bagus ya. Silahkan di Google ya, dicari di internet Kota Malang, Kota Batu itu tempat yang dingin juga, cukup dingin mirip-mirip dengan Bandung ya. Seperti itu saudara-saudara yang dari Malaysia ini mungkin pengen tahu suasananya bulan Agustus di Indonesia, itu bisa datang dari kampung-kampung, itu akan meriah, banyak hias-hiasan bendera, berbagai pernak-pernik lainnya untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi seperti itu, jangan khawatir pergi ke Indonesia, banyak teman, banyak orang baik, tidak seheboh yang ada di media sosial ya. Kita ini ya mengakui saja, memang kadang-kadang di media sosial itu saling berdebat. Oh Malaysia begini, oh Indonesia begini, ya nggak apa-apa, selagi itu hanya dalam perdebatan, bukan dalam yang caci maki yang berlebihan. Jadi seperti itu, kita tetap apapun kita tetap menjaga persaudaraan, kita menjaga persahabatan karena sebagai tetangga, kalau tetangga dalam ajaran kita yang salah satu yang kita muliakan itu kan adalah tetangga ya, selain keluarga baru tetangga. Kalau kita merantau, siapa orang yang paling dekat ya tetangga kita. Bahkan itu bisa melebihi saudara karena saudara barangkali jauh ya, jauh. Seperti itu. Pak Cik Mak Cik silahkan, paling nanti kalau Anda datang sampai di Indonesia itu ketemu orang Indonesia, oh dari mana Malaysia, pasti akan dikatakan halo Upin Upin, halo Upin Ipin itu. Upin Ipin ya. Jadi itu jangan marah, itu bentuk kecintaan orang Indonesia terhadap film Upin Ipin ya, sampai sekarang pun itu masih menjadi favorit. Seperti itu saudara-saudara. Kalau dipanggil Upin Upin jangan marah, Anda harus bangga, itu bentuk pengakuan kami bahwa film Upin Ipin itu adalah film yang bagus, bahkan sepanjang masa, itu puluhan tahun loh ya tayang di Indonesia nggak habis-habis, sampai banyak yang nanya, kalau Anda datang ke Indonesia nanti ditanya lagi, Upin sekarang sudah menikah apa belum? Upin sudah besar apa belum, kok sejak dulu kecil terus ya. Jadi seperti itu, jangan khawatir, sekali lagi jangan khawatir, kita bagaimanapun punya banyak kesamaan ya. Kita tetangga ya, jadi saling mengunjungi itu baik. Terima kasih, selamat datang di Indonesia di bulan Agustus, selamat datang dan semoga banyak ilmu ya, saling tukar ilmu, wawasan, ilmu pengetahuan, dan kita nanti akan bisa menikmati kehidupan ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan Amru Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.